Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa. Saya yakin Tuhan menyertai kita semua, dan saya yakin gak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan, walaupun kita sering meninggalkan Tuhan. Amin. Hari ini jadwalnya mestinya Ibu Gembala, tapi karena satu dan lain hal, ya saya sebagai pemain cadangan masuk lagi. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara, kali ini Tuhan mau kita berbicara tentang berhala. Memang udah sering kita membahas soal berhala. Sering banget kita membahas soal berhala. Tapi hari ini mungkin saya akan membahasnya dengan cara yang lain lagi, cara yang berbeda. Oke. Saya minta semuanya simak baik-baik. Karena sebenarnya kita mau ngomong dulu. Saya mau ngobrol dulu begini nih. Sebenarnya nggak ada satupun di ruangan ini yang tidak punya berhala. Setuju nggak? Setuju? Berangkat dari itu dulu. Semua di tempat ini punya berhala. Dan berhala itu membuat kita terselubung dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Sekali lagi saya ulang, berhala-berhala itu membuat kita terselubung dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Memang lebih gampang menyalahkan orang lain daripada mengkoreksi diri sendiri. Saya hari ini terinspirasi dari satu peristiwa di mana obrolan saya dengan istri saya di meja makan, yang akhirnya kita menyelidiki ternyata di antara saya dan istri saya juga ada berhala. Tuhan menegur lewat kasus-kasus, lewat problem-problem, lewat sentuhan-sentuhan yang membuat kita tersadar kita ini masih jauh dari benar dan kita masih menyimpan banyak sekali berhala. Setuju semuanya? Kita semua mau dikoreksi? Kita semua mau belajar ya? Oke. Saya berharap bukan hanya kita menjadi pendengar, bukan hanya kita semua ini menjadi pendengar, tapi kita semua mengkoreksi diri masing-masing kalau kita masih banyak berhala. Berhala di zaman dulu mungkin lebih cenderung kepada satu sosok atau satu wujud. Tapi sekarang bergeser ke sini, ketika kita mulai percaya Yesus, berhalanya udah mulai bergeser juga. Berhalanya udah mulai bergeser juga. Dan ingat ya, ingat satu hal. Saya ngomong dulu, untuk apa Tuhan menciptakan hati manusia? Ada yang bisa jawab? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia dengan punya hati? Untuk apa? Untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pada faktanya, ada kasih yang lain enggak? Ada kasih yang lain kan? Pada faktanya. Jadi gini, Tuhan menciptakan hati kepada manusia, memberi hati kepada manusia. Satu tujuannya, to worship Him, untuk menyembah Dia. Tapi hati ini kadang digeserkan, bergeser untuk menyembah yang lain.
menyembah yang lain. Bukan hanya menyembah dia, tapi menyembah yang lain. Oke, kita mungkin nggak langsung bahas tentang berhalanya, tapi kita bahas dulu di 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai dengan 21. Ini 1 Yohanes, surat terakhir Yohanes. Di 1 Yohanes ini surat terakhirnya 1 Yohanes 5. Saya ngomong dulu sama saudara, ini surat Yohanes kemana? Ditujukan kepada siapa? Ayo, masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu sih? Kepada siapa? Kepada jemaat di Efesus. Itu dulu. Kenapa? Karena gini, jemaat di Efesus ini digembalakan oleh yang namanya seorang Paulus. Paulus mengembalakan jemaat di Efesus, kemudian Paulus dipenggal. Wafat, meninggal. Nah, jemaat di Efesus ini kehilangan. Akhirnya masuklah sosok Yohanes untuk mengembalakan jemaat di Efesus ini. Gitu. Jadi Yohanes ini yang menggantikan pengembalaan dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Makanya surat-surat Yohanes ini adalah surat pengembalaan kepada jemaat di Efesus. Oke, sampai sini ngerti? Yuk kita baca sama-sama dari ayat 18 sampai dengan 21. Satu Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Oke, itu. Ini pertama nih. Ini dasar. Ini dasar dulu. Terus 19 ayat 19. Ada kata kita tahu ya. Kita tahu yang pertama, kita tahu lagi yang kedua. Terus kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke. Terus ayat 19 20. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Terus ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nih ya. Jadi gini, kalau saudara lihat benar-benar, saudara baca, saudara kan ngelihat, lah kok tiba-tiba nutupnya dengan cara begitu? Waspadalah dengan segala berhala, terhadap segala berhala. Nih, perhatiin. Jadi gini, misalnya saya ngobrol sama Michael, saya ngomong tentang mie. Misalnya tentang mie. Terus ngobrol tentang mie sama Michael, tiba-tiba saya tutup, waspadalah atas segala berhala. Kan nggak nyambung. Kan nggak nyambung. Tapi ternyata nanti sambungannya, kenapa? Kenapa harus sambungannya di mana? Saudara perhatiin. Ayat ini ternyata nyambungnya dari surat pengembalaan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus. Kenapa jemaat di Efesus? Kenapa Yohanes bilang banyak berhala di situ? Karena di situ ada kuil yang dibangun 200 tahun. Namanya kuil Diana. Menyembah Dewi Diana. Dan kuil ini sangat besar, itu pusat penyembahan berhala itu di Efesus. Di Pergamus dan Efesus. Dan di Efesus ini orang-orang banyak disesatkan kepada penyembahan berhala. Oleh sebab itu, ketika dia ngomong tentang benih-benih, tentang orang yang tidak berbuat dosa lagi segala macam, ditutup dengan waspada dengan segala berhala. Kenapa? Karena berhala membuat kita berdosa. Saya ulang sekali lagi, berhala apapun bentuknya itu membuat saudara dan saya berdosa. Oke, kita buka dulu di ayat 18 ya. Dia bilang, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Lihat di sini, ada, kita tahu orang yang lahir dari Allah, ada benih Allah di dalam saudara dan saya. Benih itu bertumbuh, benih itu menjadi besar, benih itu harus memenuhi saudara. Saya ulang sekali lagi, benih itu ada di dalam saudara, benih itu harus bertumbuh di dalam saudara, benih itu harus menjadi besar di dalam hidup saudara, sampai benih itu harus memenuhi seluruh hidup saudara. Kalau di benih ini ada unsur-unsur lain, ada berhala, ada sesuatu yang saudara sembah selain Allah, saya bilang benih ini nggak bisa menguasai saudara sepenuhnya. Bisa paham nggak? Benih ini tidak akan bisa menguasai Allah Anda sepenuhnya, dan benih ini akan membuat saudara tidak bisa berkata tidak pada dosa, dan saudara akan takluk pada dosa. Sampai sini ngerti? Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Kita, saudara dan saya, harus sadar dulu, saudara dan saya itu menang karena Tuhan melindungi kita. Setuju? Saudara dan saya bisa menang karena Tuhan melindungi kita. Jadi tidak ada sedikit pun kekuatan dari saudara dan saya yang bisa membuat saudara menang tanpa Tuhan. Karena firman Tuhan jelas di sini bilang, dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Jadi si jahat ini nggak bisa melukai saudara. Kita tidak bisa dilukai. Kita tidak bisa dilukai. Tapi kalau sampai saudara dilukai, terjadi sesuatu yang tidak baik, kalau itu diizinkan Allah, saya bilang sama saudara, ini pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau itu bukan dari Allah, pasti kita ada celah. Gitu aja. Jadi ada dua hal. Bisa terjadi celah, bisa juga terjadi proses pembentukan. Oleh sebab itu kita harus menyelidiki. Makanya saya bilang sama saudara, mungkin saya nggak terlalu panjang hari ini. Saudara, kita belajar nyingkapin hati kita sendiri, dan kita belajar ngeliat masih ada nggak sesuatu yang jelek di dalam kita. Masih ada nggak berhala-berhala ini di dalam kita. Kadang berhala ini membuat kita benar nggak sadar kalau kita ini orang berdosa juga. Kita nganggap kita akan nunjuk ke sana kemari, salah. Tapi kita nggak pernah koreksi diri kita, kitalah orang yang bersalah nomor satu sebenarnya. Faham? Kita selalu nunjuk ke kiri kanan orang bersalah, tapi kita nggak pernah nunjuk diri kita sendiri, kitalah yang bersalah nomor satu. Oke, ingat ya, simak baik-baik. Saudara dan saya itu bawa gen Allah. Saudara dan saya itu bawa gen surga. Allah pasti bergegas menolong jika sesuatu terjadi di luar kemampuan. Setuju gak? Setuju? Contoh gini, Ibu Wati punya anak kan, ya, dulu masih kecil. Bisa bayangin Ibu Wati lagi masak nih. Tiba-tiba anak ibu nangis. Wah, ibu bikin apa? Hah? Dimasak sekali. Bu Wati pasti bergegas, matiin gas. Ya, langsung tolong anak. Betul? Itu orang tua dunia. Bagaimana dengan Bapa Surgawi? Dia jauh lebih cekatan dari kita. Dia jauh lebih cekatan dari Bapa dunia. Bisa bayangin kalau Lia, anaknya masih kecil, lagi belajar jalan, tiba-tiba jatuh. Blablak. Lia bikin apa Lia? Pasti buru-buru lari, buru-buru gendong, buru-buru tenangin. Yang sakitnya diusap-usap. Setuju?
Bagaimana dengan Bapa di surga? Firman Tuhan bilang kita lahir dari Allah, kita bawa gen Allah kok. Allah pasti lindungi kita kok. Pasti kita dilindungi. Allah pasti bergegas menolong kita jika sesuatu terjadi di luar kemampuan kita atau di luar kedaulatannya. Kenapa? Karena dia adil, itu fakta. Fakta kalau dia itu adil. Kalau saudara mengalami sesuatu, misalnya Sardi masih kelas 3 SD, disuruh belajar algoritma. Disuruh belajar algoritma, mungkin baca algoritma aja dia belum bisa. Disuruh belajar algoritma, kan gak adil. Setuju gak? Setuju? Makanya di 1 Korintus dibilang, sesuatu itu tidak terjadi di luar kemampuan kita. Kenapa? Karena Allah adil. Kalau saudara gak mampu dan saudara merasa ini lewat dari beban saudara, lewat dari kemampuan saudara, saya bilang, saudara yang salah, bukan Allah yang salah. Kenapa? Karena kamu tidak pernah menoleh kepada Allah dan kamu tidak pernah bergantung sama Allah. Kalau kamu ngalamin dan kamu masih ngalamin sampai hari ini, berarti Tuhan lihat kamu mampu dan itu proses. Ingat sekali lagi, kita bawa gen surga loh. Saudara bawa gen surga. Saudara dan saya punya gen surga. Oleh sebab itu, nggak mungkin kalau sesuatu terjadi di luar kemampuan kita. Allah pasti tolong kita. Allah pasti tolong saudara, pasti tolong saya. Contoh lagi, misalnya anak umur 5 tahun dilatih bulu tangkis, dipaksa sama orang tuanya, suruh ngalahin Lim Swee King. Tahu Lim Swee King? Anak tahun 2000-an nggak tahu ya? Atau anak-anak dulu tapi nggak punya TV. Semua tahu Lim Swee King, pemain bulu tangkis terkenal dulu, Lim Swee King. Anak umur 5 tahun dilatih, dipaksa untuk ngalahin Lim Swee King, yang mana bisa? Itu di luar kemampuan. Tuhan gak bakal menuntut itu dari kita. Tuhan membawa kita pada proses demi proses, pemahaman demi pemahaman. Oleh sebab itu, Petrus bilang, bertumbuhlah, grow in grace. Bertumbuhlah dalam anugerah. Kita mengalami anugerah, kita ngalamin setiap hari kita ngalamin anugerah. Saudara pegang gini, aduh puji Tuhan saya masih bernapas, puji Tuhan saya masih hidup, puji Tuhan saya bisa lewatin A, B, C, D. Puji Tuhan. Nah tujuannya apa saudara diberi kesempatan hidup? Untuk saudara bertumbuh di dalam anugerah. Nggak bakal kalau anak kecil itu dipaksa untuk ngalahin, misalnya ngalahin Lim Swee King atau Rudy Hartono, nggak bakal. Jika pelatih menuntut itu ketidakadilan. Pasti itu ketidakadilan. Karena melampaui kemampuan dan melampaui kewajaran. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Kalau saudara bilang, Tuhan udah gak kuat, masih terjadi, berarti kamu masih kuat. Dan bilang sama Tuhan, jangan bilang Tuhan gak kuat, tapi bilang, Tuhan makasih, Tuhan beri aku kekuatan setiap hari. Harusnya kita ngomong gitu, kenapa? Karena saudara dan saya jelas kita bawa gen surga. Allah itu Bapa kita. Dan dia janji si jahat tidak bisa menjamahmu. Setuju? Tuhan itu adil. Coba lihat Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah ini, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan segala keinginannya. Kita lebih senang merawat tubuh kita dan memuaskan semua keinginan kita. Begitu keinginan kita nggak tercapai, begitu keinginan kita nggak dapat, apa yang kita lakukan? Ngedumel sama Tuhan.
Kita bilang kita nggak punya berhala, itu salah satu berhalanya. Kita bersungut-sungut sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, di mana engkau, di mana engkau? Kita tanya, Tuhan di mana? Tuhan tetap ada sama kita. Masalahnya apa? Hatimu yang nggak ada sama Dia. Hatimu yang nggak dekat sama Dia. Ketika hatimu nggak dekat sama Dia, ya kita nggak dapat apa-apa. Dan kita bilang, Tuhan di mana? Yang bodoh kita. Setuju? Nih, saya kasih gambaran sedikit ya. Kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi kita pakai baju nih, baju perang. Coba saudara, saya cuman sedikit berandai-andai aja, sedikit aja. Waktu manusia jatuh dosa, manusia sadar dia telanjang. Ya, dia tahu kalau dia telanjang. Setuju? Ini cuman pemikiran saya aja. Ini bukan berarti kebenaran. Tolong ya, simak ya. Berarti waktu dia dicipta, berjalan sama Allah, dia bertumbuh, dia berjalan sama Allah di Taman Eden, belum berdosa, mungkin nggak dia pakai baju? Mungkin nggak dia pakai baju? Mungkin nggak dia pakai baju perang juga? Bisa terjadi loh. Bisa, ini pemikiran saya doang, ini pemikiran saya, bukan berarti kebenaran. Kenapa? Karena begitu orang jatuh dosa, begitu Adam dan Hawa jatuh dosa, baru dia mengatakan, aduh aku telanjang. Makanya firman Tuhan bilang, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Sekarang berapa banyak dari kita yang pakai baju Kristus? Kita masuk di dalam Kristus. Berapa banyak dari kita yang begitu? Ini cuman pemikiran aja ya. Tolong ya, bukan berarti ini kebenaran ya. Ya. Mungkin aja Adam dan Hawa itu pakai baju putih. Baju putih di Taman Eden, putih, bersih. Tapi begitu dia jatuh dosa, plak, bajunya hilang, telanjang dia. Nah, oleh sebab itu, begitu saudara percaya Yesus, saudara dipakein baju lagi. Bajunya apa? Bajunya namanya Kristus. Permasalahannya di mana? Ketika saudara hidup di dalam dosa, saudara nggak menyadari sekarang kalau sebenarnya saudara telanjang. Adam dan Hawa bisa menyadari kenapa? Karena dulu dia berpakaian dan dia menyadari dia telanjang. Tapi kita ngerasa kita sudah berpakaian dan kita tidak pernah telanjang ketika kita jatuh dosa. Kenapa? Iblis telah membutakan mata kita. Setuju? Apa sih yang paling senang iblis bikin? Apa yang paling senang iblis bikin? Membuat orang buta tidak menyadari kebutaannya. Itu yang paling iblis senang. Orang yang buta sampai dia tidak menyadari sendiri kebutaannya. Sampai dia nggak nyadarin kalau dia sebenarnya udah bersalah. Sebenarnya dia sudah jauh dari Tuhan. Itu yang iblis suka. Legalitas. Adam dan Hawa berdosa. Dia menyadari telanjang, tidak berpakaian. Permasalahannya sekarang, saudara jatuh dosa. Kristus sudah ada di dalam kita. Kristus ada bersama kita. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 di pasal sebelumnya dibilang apa? Kalau kamu berdosa, kamu datang ke Dia, maka Dia setia dan adil mengampuni dosamu. Itu anugerah namanya. Oke? Kamu berdosa, kamu telanjang. Tuhan, saya berdosa. Tuhan, saya berdosa. Tuhan datang ke Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pakein baju lagi.
Permasalahannya apa? Ketika kamu berdosa, iblis akan buat kamu jauh dari Tuhan. Dan iblis akan buat kamu sampai kamu tidak menyadari lagi kalau kamu yang salah. Firman Tuhan itu menyediakan, saya bilang firman Tuhan itu menyediakan full armor of God. Full senjata perang itu. Firman Tuhan itu sebenarnya menyediakan full armor of God. Bisa bayangin enggak waktu saya berbicara soal mendengar? Bisa ngerti enggak bahayanya kalau saudara nggak mendengar? Makanya waktu firman yang soal mendengar, saya bilang, Tuhan bilang apa? Lebih baik kamu mau buat apa persembahanmu kalau kamu nggak mau dengar firman Tuhan. Buat apa kamu pelayanan kalau kamu nggak dengar firman Tuhan? Kuncinya di mana? Kuncinya adalah waktu Tuhan bicara, kamu dengar. Jangan sampai waktu Tuhan bicara, kamu nggak ada, kamu nggak mau dengar. Ini permasalahannya. Ingat, kita ada di dunia, begitu saudara dengar firman Tuhan, itu saudara tanpa sadar, saudara pakai itu full armor of God. Perlengkapan senjata itu full saudara pakai. Nah ketika saudara nggak mau dengar, ya saudara nggak pakai. Ketika saudara nggak mau baca firman, ya nggak ada full armor of God. Makanya berapa banyak dari orang Kristen bukan jadi pemenang tapi jadi pecundang. Yang terus kalah dengan masalah. Terus kalah dengan masalah. Kalah dengan persoalan. Kalah sama ini. Begitu kena masalah, berjerit, bersungut-sungut sama Tuhan. Marah, emosi, segala macam. Kenapa? Karena nggak ada firman di situ. Nggak ada full armor of God. Udah nggak ada full armor of God, diserang iblis, terus nyalainnya Tuhan. Ingat, saudara, kita ada di dunia. Dunia di bawah kuasa si jahat. Saya ulang sekali lagi. Dunia di bawah kuasa si jahat. Tapi Tuhan melindungi kita. Coba lihat lanjutnya. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Saudara nggak bisa bayangin ya? Kalau misalnya, saudara kan tinggal di dunia nih, setuju gak? Saudara mengaku udah ditebus, udah diselamatkan oleh Kristus, setuju gak? Setuju. Terus luar biasanya nggak ada perlengkapan itu. Luar biasanya begitu. Apa yang terjadi? Babak belur, kita hancur, amburadul, kita dihantam terus sama kuasa gelap, terus dihantam sama kuasa gelap, dan kita nyalainnya Tuhan loh. Yang kita salahin justru Tuhan loh. Tuhan janji dia akan melindungi kita, dia melindungi kita, dan si jahat tidak bisa menjamah kita. Syaratnya apa? Pakai dong perlengkapan senjata. Kenakan dong Kristus, kenakan dong Kristus. Matius 10 ayat 16 kalau nggak salah. Matius 10 kalau nggak salah ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat ya. Lihat deh. Si Willy itu domba. Dia ditaruh di tengah-tengah serigala. Waduh, Will, gimana Will? Firman Tuhan bilang kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita ini domba, setuju?
Saudara ditaruh di tempat-tempat di mana saudara ditempatkan. Itu seperti serigala di tempat. Saudara ditaruh di tengah serigala di situ. Firman Tuhan jelas bilang kita tahu dunia berasal kita berasal dari Allah dan dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Apa yang kita bisa harapkan dari dunia ini? Ayo. Nggak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Terus ayat 20-nya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam. Pertama yang kita benar. dapat karunia dulu dari Tuhan. Karunianya apa? Supaya kita mengenal yang benar. Kita kenal dulu pertama. Kita kenal, kemudian dan kita ada di dalam yang benar. kita masuk ke dalam dia. Kalau kita kenal baru kita bisa masuk. Terus? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup. Dan hidup yang berkekal. Gini. Bang Jo mau masuk ke sini, dia ketok pintu. Bang Jo kenal sama saya bisa bukain pintu. Kenapa? Kenal. Ya, saya bilang masuk bang, masuk ke dalam. Begitu Bang Jo kenal sama saya, baru saya bukain dan saya bilang masuk bang, masuk sama-sama. Kenal. Dia kan kita dapat anugerah, pengertian, kita belajar mengenal dia. Ini stepnya. Pertama kita dapat anugerah, kita dapat pengertian, dan kemudian kita belajar mengenal dia. Habis kita belajar mengenal dia, baru kita masuk di dalam dia. Baru kita masuk di dalam dia. Supaya apa? Begitu saudara sudah di dalam dia, supaya apa? Supaya saudara dilindungi. Di depan ada rusuh-rusuh, di depan ada kacau balau, segala macam. Saudara di dalam dia, saudara dapat ketenangan sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam, misalnya gini, saya pakai contoh-contoh deh ya, biar enak ya. Gini nih, saya pemilik rumah ini misalnya, saya lagi ketakutan, lagi panik karena di depan ada kerusuhan misalnya. Saya ketakutan, saya kepanikan. Terus si Ikna kenal saya bukain pintu masuk. Kamu ikut panik gak? Kamu ikut panik gak? Enggak, sayanya panik, kamu pasti ikut panik. Jangan bohong. Dia masuk ke sini karena dia takut di luar, begitu dia masuk, sayanya panik, dianya pasti ikut panik. Tapi kalau saya tenang, begitu kamu di luar kamu ketakutan, kamu masuk ke dalam, saya lagi tenang nih. Begitu kamu masuk, kamu ikut tenang gak? Nah itu dia. Kita di dunia yang begitu penuh dengan ketakutan. Kita di dunia yang penuh dengan kepanikan. Setuju gak? Setuju? Harus ya begitu kita masuk ke dalam Yesus, baru kita merasakan ketenangan. Kalau orang Kristen yang mengaku di dalam Kristus, tapi belum tenang hidupnya, gerasa gerusuk, saya bilang harus diragukan apakah dia di dalam Kristus atau enggak. Simpel gak? Mengapa saudara tidak nyaman di dunia ini? Kenapa saudara tidak nyaman di dunia ini? Jelas sekarang jawabannya, karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini sudah dibawa kuasa si jahat. Oleh sebab itu, orang Kristen yang nyaman di dunia, orang itu harus diragukan, dia pasti nggak beres. Kita tinggal di dalam Yesus, di dalam Yesus baru ada kenyamanan, kenyamanannya di dalam Yesus.
Bukan di dalam dunia. Dunia udah pasti begini karena dunia di bawah kuasa si jahat. Tapi kita harus masuk ke dalam Yesus, baru di situ dapat ketenangan. Banyak gak orang Kristen yang seperti ini nih? Ngerasa tenang di dunia, tenang punya aset, tenang punya harta, punya pegang segala sesuatu, tenang. Tenang. Saya bilang, kekristenannya diragukan. Kenapa? Dia belum di dalam Yesus, tapi di dalam aset. Paham gak? Dia belum di dalam Yesus. Jangan ngomong di dalam Yesus, dia di dalam aset. Kalau orang Kristen bilang, ketika aku punya uang banyak, baru hatiku tenang. Itu di dalam uang, bukan di dalam Kristus. Ketika aku sehat, semua serba baik, anak-anakku baik, semua serba enak. Saya bilang, aku tenang. Kamu di dalam anak-anak, kamu di dalam kenyamanan. Bukan di dalam Yesus. Nah, sekarang kebalikannya. Ada nggak orang Kristen yang pengen mati? Pengen cepat-cepat mati. Pengen cepat-cepat mati. Saya bilang satu lagi. Ya, simak dengar ya. Begitu kena masalah, pengen mati. Kenapa? Orang ini adalah orang yang tidak tahu panggilan Tuhan. Nggak tahu panggilan Tuhan. Kenapa? Karena dia belum kenal Tuhannya. Orang Kristen yang pengen mati adalah orang Kristen yang tidak tahu panggilan, nggak tahu utusan. Dan ini juga orang Kristen yang nggak beres. Belum benar-benar di dalam Tuhan. Kan firman Tuhan bilang di dalam Yesus pasti ada harapan, pasti ada jalan keluar. Dan dalam Yesus pasti ada damai sejahtera. Oke, setuju? Ingat, siapa yang kita cinta? Siapa yang kita cinta? Kita akan mirip seperti dia. Belum ngerti ya? Kalau saudara cinta dunia, saudara akan bertindak seperti dunia. Contoh. Saya buka pikiran saudara sedikit ya. Sedikit saya bukain. Contohnya begini nih. Siapa yang ngajarin Petrus untuk narik pisau, pedang dan potong telinga pengawal? Siapa yang ngajarin? Siapa yang nyuruh? Yesus ngajarin gitu gak? Yesus ngajarin gitu? Enggak, Yesus gak ngajarin gitu. Karena dunia yang mengajari dia begitu. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Lu baik sama gua baik 10 kali lipat sama lu. Lu jahat sama gua jahat 1000 kali lipat sama lu. Dunia ngajarin kita begitu, tapi Tuhan ngajarin kita gimana? Barang siapa mengambil bajumu, serahkan jubahmu. Barang siapa pingin kamu jalan berapa mil, kamu harus jalan lebih dari itu. Artinya apa? Merelakan diri kita buat orang-orang yang brengsek. Udah ngerti sekarang? Simak ya. Siapa yang saudara cinta, saudara akan jadi seperti itu. Kalau saudara cinta dunia, saudara akan jadi seperti dunia. Pola pikirnya saudara akan pola pikir dunia dan saudara akan melakukan tindakan-tindakan yang dunia lakukan. Wah, sekarang tren begini. Misalnya tren misalnya, wah sekarang mah udah zamannya anak muda nggak bisa diatur-atur sama orang tua lagi. Itu kan jadi masalah sekarang. Kenapa? Karena kita ngikutin zaman. Akhirnya apa? Kita anak-anak muda ini jadi seperti dunia. Jadi anak-anak muda bukan menggarami tapi digarami.
Bukan menggarami tapi dikamiri. Sorry, dikamiri, bukan menggarami. Saya bilang ya, di ayat 21 ini jelas dibilang, ditutup dengan kata begini, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Kenapa? Karena berhala membuat manusia berdosa. Berhala membuat manusia bergeser dari Allah. Saya ulang ya, berhala membuat manusia bergeser dari Allah. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan hati manusia ini untuk menyembah Dia. Saya ulang, Tuhan menciptakan hati ini untuk menyembah Dia. Tapi hati ini dikotori dengan penyembahan akan dunia. Dan yang paling fatal, yang banyak orang gak paham, banyak sekali orang dikotori hatinya dengan penyembahan akan dirinya sendiri. Setuju? Berhala membuat orang bergeser hatinya dari Tuhan kepada diri sendiri atau kepada dunia. Sekarang kita lihat sama-sama Yehezkiel. Yehezkiel 14. Mulai dari ayat 1. Yehezkiel 14 ayat 1. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Terus Ayat 2. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. ini orang yang lagi cari solusi, cari jalan keluar. Lagi cari solusi, cari jalan keluar, dia datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan ngomongnya begini, terus Ayat 3. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? ya, mereka mempunyai berhala di dalam hati. Berhalanya bukan eksternal tapi udah internal nih. Berhalanya bukan eksternal tapi udah internal. Terus Ayat 4. Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan. Nah, karena ada berhala di dalam hati, jadi ada batu sandungan. Terus yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. mereka jatuh dalam berbagai kesalahan. Terus Lalu datang menemui nabi aku. Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. berhalanya banyak. Terus Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku. Tuhan pikat lagi supaya kembali ke Tuhan. Terus Dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. iya, terus Ayat 6. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. 7. Ayat 7. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya. Di dalam hati. Berapa kali Tuhan ngomong berhala di dalam hati? Berhalanya ini bukan eksternal. Kalau saudara lihat di Yehezkiel 8, itu berhalanya berhala eksternal. Mereka gantikan Tuhan dengan wujud-wujud yang diciptakan. Udah berhala-berhalanya itu berhala-berhala eksternal. Tapi kemudian di pasal 14 itu diganti sama Tuhan, berbalik, bukan eksternal lagi tapi internal. Berapa banyak dari saudara nggak menyembah berhala lagi? Kita udah nggak nyembah berhala lagi kayak dulu begini-gini. Pai. Kita nggak begitu lagi. Setuju nggak? Setuju. Tapi saudara sadar nggak? Saudara punya berhala di dalam sini.
Kita memiliki berhala di dalam sini dan itu sangat menakutkan. Saya bilang gini, ini kelihatannya putih ya, misalnya ini kertas ini kelihatannya putih. Saudara nggak tahu, begitu dibuka, ini banyak kotoran di sini. Nah, kelihatannya bagus semuanya. Begitu disingkapkan, ternyata banyak sekali kesalahan kita. Waktu saya belajar ini, saya bilang, waduh, kita harus berubah. Termasuk saya harus berubah dulu. Kalau saya nggak berubah, gimana saya bisa merubah? Kita harus koreksi diri kita di paling dalam. Kita masih menyimpan berhala-berhala di dalam hati kita. Berhala-berhala itu mungkin bukan sesuatu yang terlihat, tapi sesuatu yang di dalam. Terus lanjutkan. Yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku. Baginya aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. 8. Ayat 8. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke. Lihat di sini dibilang Yeskiel menegur orang Israel lewat perkataan Tuhan. Manusia lebih gampang menjadi seperti dunia, tapi susah menjadi seperti surga. Manusia mau cari Tuhan untuk apa? Kebanyakan dari kita cari Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita. Kita mau safe, mau merasa aman. Mari saudara, saya bilang sama saudara, selidiki hati saudara. Kenapa saudara sudah cari Tuhan? Kenapa saudara cari Tuhan? Untuk apa saudara cari Tuhan? Untuk apa saudara melayani Tuhan? Coba cek diri kita sendiri. Karena udah panggilan, Pak. Kalau soal panggilan, lu gak mengasihi Tuhan, percuma. Pelayanmu akan jadi berhalamu. Startnya apa? Koreksi dalam kita. Karena apa? Karena hati adalah pusat penyembahan. Kalau hati kita hanya untuk diri kita, untuk kepentingan kita, untuk keluarga kita, saya bilang, karena hanya untuk membalas kebaikan Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi Tuhan, saya bilang, salah juga kita. Setuju gak? Setuju. Tuhan menegur berhala di dalam rumah Tuhan. Itu berhala fisik. Tapi di pasal 14 Tuhan menegur berhala-berhala bukan lagi berhala fisik, tapi berhala internal yang itu di dalam hati. Tuhan menghadapi berhala di dalam hati kita. Tuhan akan mengkoreksi kita, dia intervensi ke dalam kita. Dia masuk ke dalam kita, dia tegur berhala-berhala di dalam kita. Baru kita diberkati dia. Setuju gak? Kenapa Abraham disebut orang beriman? Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya sudah terpikat sama Ishak. Abraham hatinya terpikat sama janji Tuhan. Bukan sama Tuhannya. Setuju? Oleh sebab itu Tuhan bilang, serahkan anakmu. Baru dia begitu nyerahin, baru dibilang, kamu bapak orang beriman. Dikorek dulu hatinya, baru dia bisa diberkat bagi banyak orang. Saudara juga gitu, dikorek dulu yang dalamnya. Saudara lihat diri saudara sendiri, kalau mau jadi berkat bagi banyak orang. Setuju? Kita mau dijawab sama Tuhan.
mau dijawab. Tuhan, saya pengen dijawab sama Tuhan. Saya bosan Tuhan hidup susah. Saya bosan hidup melarat. Saya bosan hidup begini Tuhan. Kenapa? Ternyata berhalanya apa? Halo? Berhalanya apa? Betul, yang ulang tahun. Kenyamanan. Kita memberhalakan kenyamanan kan? Seringkali kita memberhalakan kenyamanan. Kita mau nyaman. Begitu kita nggak dapat kenyamanan, kita komplain sama Tuhan. Komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak dapat yang kita mau. Itu berhala. Halo? Bisa terima? Bang Jo, tolong corek yang sebelahnya. Ya. Tolong denger deh. Tolong denger. Semuanya denger. Saya nggak mau ada yang tidur atau main atau apa. Tolong, kita mau koreksi diri kita sendiri nih. Saudara mau dijawab gak sih doanya? Kalau mau dijawab doanya, gimana cara dijawab doanya? Beresin yang di dalam dulu. Kenapa? Di dalam banyak berhalanya nih. Berhalanya bukan di luar, berhalanya di dalam. Saudara ditegur, saudara marah, saudara ditegur, saudara kecewa. Saya tanya, itu berhala bukan? Berhala itu. Berapa banyak orang yang ditegur masih ngamuk. Terus bilang, gua anak Tuhan, gua hidup baik-baik. No. Ngerti gak sih? Kita mau dijawab Tuhan, tapi kita gak mau mengkoreksi diri kita. Hati manusia itu dicipta untuk menyembah. Oleh sebab itu kita harus menyembah Tuhan yang sejati. Dan tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain, termasuk dirimu sendiri. Saudara mau lihat juga berhala keluarga, family idolatry. Mau lihat gak di Alkitab siapa? Saudara gak usah buka, nanti kepanjangan. Saudara lihat, Yakob berhalanya siapa? Yakob berhalanya Rahel sama Yusuf. Laban berhalanya apa? Usahanya, makanya dia korek terus 20 tahun Yakob. Supaya kerja sama dia dibohongin terus. Laban itu berhalanya kenyamanan, usahanya. Sama siapa? Rahel, karena Rahel anak yang cantik. Lea berhalanya apa? Lea berhalanya dirinya sendiri, diri dia sendiri. Akhirnya apa? Dia kecewa sama Rahel, dia kecewa sama Laban. Dia benci Rahel, dia benci Laban. Berhala itu berhalanya Lea. Berhala lagi siapa? Berhalanya Rahel siapa? Berhalanya Rahel itu Yakob. Dia mau mendapatkan cinta Yakob. 20 tahun dia nunggu. Kenapa? Karena berhalanya itu. Ini lingkaran berhala di dalam keluarga. Kita bisa memberhalakan siapa aja loh. Siapa aja. Buktinya apa? Saya pernah ngomong sama saudara. Saya colek Ibu Fitri. Saya colek siapa? Saya ngatain Pak Yogo. Dia bisa tenang. Begitu saya colek Ibu Fitri dia marah. Itu berhalanya. Saya colek waktu itu kan saya bilang, itu bisa jadi berhala. Ketika keluarga kita dicolek, ketika keluarga kita disentuh, dikatain sedikit aja,
wah kita meledak. Itu berhala. Lu boleh ngatain gue, tapi jangan ngatain keluarga gue. Itu berhala, dan tanpa sadar berkeluarganya itu jadi idolatrinya dia. Ya, jadi berhalanya dia di situ. Anak bisa jadi berhala gak? Bisa. Colek aja anaknya. Ngamuknya kayak apa? Misalnya si Ikna, orangnya baik, top. Mau kayak apapun dia, sabar luar biasa. Tapi jangan sentuh si Kados. Begitu sentuh di si Kados, nah meletos. Kenapa? Ya mungkin itu idolanya, itu jadi idolanya. Itu jadi berhalanya. Nah Tuhan mau kita nih satu tujuannya, menyembah Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah kan pas sadar kita menyimpan berhala-berhala ini di dalam hati kita. Jadi Pak, munculnya berhala gimana Pak? Berhala menyimpangkan ke mana Pak? Saya bilang sama saudara, nih simak ya. Ada berapa perintah Tuhan? 10, dekalog, betul? Semua muncul dari penyembahan berhala. Begitu saudara sudah menyembah berhala, dosa lain muncul di sini. Belum ngerti? Sekarang lihat. Roma 1. Mulai dari ayat 18. Sampai selesai. Roma 1, mulai dari ayat 18. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan. Kefasikan, ini bahasanya asebeia. Asebeia yang artinya tidak mau tunduk, salah satunya. Tidak mau tunduk, kefasikan. Asebeia. Terus lanjutkan. Dan kelaliman manusia. Kelaliman, ini pakai kata adikia yang artinya tidak mau taat, tidak mau adil. Sama Tuhan tidak mau tunduk, sama sesama tidak mau adil. Bisa ngerti? Sama Tuhan tidak mau tunduk, sama sesama tidak mau adil. Nah, terus? Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dia tindas kebenaran. Setelah dia tidak menyembah Tuhan lagi, kebenaran diusir dari hatinya. Terus? Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Terus 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak Perhatiin. memuliakan. Mereka kenal Allah, terus? Mereka tidak memuliakan Mereka tidak Dia memuliakan Allah, terus? sebagai Allah untuk mengucap syukur kepadanya. Berapa banyak dari saudara mengenal Allah? Bisa mengucap syukur dalam masalah? Halo? Kenapa jadi diam? Mengenal Allah gak? Bisa mengucap syukur dalam segala persoalan? Jawabnya amin, paling gampang. Terus lanjutkan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hatinya menjadi bodoh, gelap semuanya. Terus? Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Terus? Ayat 23. Nih, lihat ya. Terus? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini Paulus menjabarkan semua dosa itu muncul dari penyembahan berhala. Muncul pertamanya karena tidak mau tunduk sama Allah. Oke. Di Dekalog, kalimat pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul? Jangan mensujud kepadanya, jangan menyembah kepadanya.
Kita nggak nyembah gitu. Tapi kita masukin Allah-Allah lain di dalam kita. Apa? Comfort, kenyamanan, uang, keluarga. Kita masukin semuanya ke dalam kita. Termasuk satu, tolong simak. Banyak orang gak sadar. Apa? Kontrol. Pak, kok ngomong gitu? Tuhan ngajarin saya begitu. Kontrol. Saya bilang, Ikda, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Dia gak mau. Saya kecewa. Saya gak berkuasa atas kontrol saya terhadap Ikda. Dan kontrol itu jadi berhala kita. Bisa ngerti gak? Terus lanjutkan. Ini binatang-binatang yang menjalar, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Terus sampai ayat 24, lanjutkan. Karena ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka... Lihat stepnya, betul gak? Pertamanya menggantikan Allah dengan yang fana. Mereka nyembah yang fana, terus? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Penciptanya harus dipuji selama-lamanya. Diganti pujian itu kepada saya. Pujian itu kepada keluarga saya. Pujian itu kepada harga diri saya. Pujian itu kepada apa? Kontrol saya. Pujian itu kepada apa? Kenyamanan saya. Begitu saudara udah gantiin Tuhan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan saya, diri sendiri. Apa yang terjadi berikutnya? Terus. Ini sampai kata amin loh. Ada kata amin, tapi belum selesai. Terus? Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ada sampai lari kepada kelainan seksual, segala macam. Terus? Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Terus 28. Dan karena itu mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Lihat. Terus lanjutan, ini listnya. 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. 30. Ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini list. Kenapa? Awalnya dari penyembahan berhala. Awalnya dari berhala. Dari berhala digeser semuanya, jadilah buahnya begini. Semua dari 10 perintah ini, satu yang dilanggar, semua akhirnya kena kelanggar semua. Dari penyembahan berhala, akhirnya jadi gak hormat orang tua, congkak, sombong, segala macam. Lari ke situ semua. Terus? Ayat 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Terus? Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah
yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. 32, 3 terus. Ayat Oh, udah selesai. Oke. Jadi begini. Nih, simak ya. Kenapa terjadi perselingkuhan? Kenapa terjadi perselingkuhan? Apa alasannya? Sebenarnya berhalanya apa? Ketidakpuasan. Tuntutan. Tuntutan. Begitu tuntutan gak dapat, jadilah berhala perselingkuhan. Semua bersumber dari hati kita. Setuju? Sekarang lihat Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 6. 4. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu pikiran mereka. Terus? lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Kan pikiran. Kenapa Tuhan ngoreknya ke hati? Karena dari hati muncul semua yang jahat. Hati kau saudara, kalau hatimu jahat, saya ulang sekali lagi, kalau hatimu jahat, akan muncul segala sesuatu yang jahat. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Lihat, apa yang mulutmu keluar, itu berasal dari hatimu yang jahat. Jadi gini misalnya, saya ke rumah Ibu Maya. Misalnya, di rumah Ibu Maya banyak sekali barang mewah. Misalnya, ya, saya masuk, saya bilang, "Bu, keluarin dong barang-barangnya." Dia keluarin yang mewah-mewah, yang bagus-bagus. Kenapa? Dari dalamnya memang bagus-bagus. Keluarnya yang bagus-bagus. Kalau di dalamnya jelek, keluarnya juga yang jelek. Setuju? Kalau hati kita udah jelek, mulut kita ngucapin pasti yang jelek. Hati itu source-nya, sumbernya. Hati ini sumbernya. Kalau hatinya udah negatif, pikirannya pasti negatif. Itu asumsi. Setuju? Jadinya asumsi. Kita berasumsi liar. Kenapa? Sumbernya dari sini. Kalau ininya udah gak beres, pikirannya gak beres, ucapannya gak beres. Tapi pas saya gak ngomong, iya lihat aja status WA-nya. Benci, sebel, segala macam. Ditipu. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam ini keluar. Setuju? Di hati ada kebencian. Keluarnya kata-katanya pasti negatif tentang orang itu. Setuju gak? Di hati ada uang. Di hati saudara ada uang. Yang keluar ada persungutan kalau saudara gak punya uang. Setuju? Kalau di hati saudara ada uang, hati saudara dipenuh dengan uang, saudara bilang, kalau gak punya uang gua gak hidup. Hidup gua lemes kalau gak ada uang. Gak ada vitamin. Saudara sadar gak sih? Itu berhala di dalam hati loh. Orang yang takut di dalam sini. Tindakannya pasti takut semua. Setuju gak? Semua yang diomongin serba takut. Kenapa? Pada dasarnya hatinya sedang takut. Orang yang omong kotor. Kenapa? Hatinya juga kotor. Kalau hatinya kotor,
semua yang diomongin kotor, walaupun orang ngomongnya itu nggak ada maksud kotor. Semuanya akhirnya dicolek-colek ke bagian kotor. Kenapa? Karena hatinya udah kotor. Ngerti gak? Orang yang hatinya tenang, kata-katanya juga pasti tenang. Orang yang hatinya penuh amarah, kata-katanya penuh dengan amarah. Rasa tidak adil, Tuhan saya gak dapat, saya mau usaha ini, saya gagal, saya ini gagal. Kenapa? Berhalamu adalah kenyamananmu. Dan Tuhan lagi korek itu. Kalau engkau gak berubah, engkau tidak akan pernah dapat jalan keluar. Halo, ngerti gak sih? Ngerti? Jadi kenapa kita belum dapat jawaban dari doa-doanya? Masih ada berhalanya. Tuhan, saya kepengen begini Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan kadang harus datang, dia harus intervensi, dan dia korek hatinya Claudia. Dia bilang, nih keluarin berhala-berhala lo, ayo keluarin berhala lo. Sampai dikorek terus, sampai dia bilang, Tuhan, nyerah gue Tuhan, nyerah, gue keluarin semuanya. Begitu dia keluarin, baru Tuhan bilang, gue gantiin dengan yang baru. Gampang gak kelewati dia? Ini yang namanya proses. Saudara bisa diberkati dengan cerita Abraham kan? Saudara bayangin ketika saudara harus nyerahin anak saudara ke Tuhan. Bunuh tuh anak lu. Kalau anaknya brengsek, udah gak apa-apa gue bunuh aja. Tapi ketika anaknya itu buah hati dia, berhalanya dia, Tuhan bilang, bunuh anakmu, serahkan kepadaku. Waduh, itu pergumulan pasti. Abraham ngalamin pergumulan, ngelewatin air mata, tangisan segala macam. Sampai dia bilang, Tuhan saya nyerah, saya serahin deh. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu berhalanya. Berhalanya harus dikorek dulu, berhalanya harus keluar dulu. Ketika berhalanya keluar, baru semua diberkati. Oke. Sampai sini dapat clue-nya gak? Ketemu gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Sekarang saya tanya, ketika saudara disingkapkan firman Tuhan ini, saudara ngelihat gak banyak sesuatu yang kotor gak di dalam kita yang tersembunyi? Masih banyak gak? Masih banyak loh di dalam kita loh. Ketika manusia telah menekan kebenaran dan menggantikannya dengan berhala, maka dosa muncul, problem juga muncul. Anak gua begini, anak gua begini, anak gua begini, anak gua begini. Kenapa gak ada perubahan? Kenapa susah hidup gua? Kenapa begini, kenapa begini? Kenapa? Karena engkau masih punya berhala dan itu Tuhan korek terus. Sampai semuanya dilepasin, dikeluarin. Contoh deh, orang datang, lagi stres, datang ke psikolog. Psikolog bikin apa? Dikasih obat stres. Mestinya datang ke Tuhan. Tuhan beresin hatinya, dikorek harus hatinya. Kenapa? Berhalanya harus dikeluarin dulu. Oke, sampai sini ngerti? Kita banyak seringkali bilang Tuhan gak adil. Tuhan gak adil. Dia diberkati, saya enggak. Saya ngelihat orang-orang jadi kaya, saya enggak. Kita selalu ngelihat takarannya kepada orang lain. Kita ngelihat takarannya kepada kenyamanan. Kenapa? Karena itu berhala kita sebenarnya. Itu berhala kita dan Tuhan korek itu. Kenapa orang berzina? Kenapa orang berzina? Karena itu berhala. Dia mau dapat kepuasan. Satu lagi, dia gak puas dengan keadaan dia hari ini. Akhirnya dia berzina. Kenapa orang lari? Kenapa anak-anak lari ke game? Kenapa anak-anak lari ke game? Kenapa begitu anak-anak ditegur tentang game dia marah? Kenapa? Karena itu berhala sebenarnya. Kenyamanan, comfort.
Coba misalnya, si Vera misalnya. Vera dari tadi nantangin kayaknya pengen dikasih contoh. Misalnya Vera, iPhone-nya saya ambil. iPhone-nya saya ambil. Nangis gak? Nangis. Masih nyicil kamu, masih baru 2 bulan nyicil. Nangis gak? Misalnya. Nangis gak, Per? Nangis. Misalnya, saya gak mau ambil iPhone kamu, tapi saya ambil buku manual book-nya aja. Manual book-nya aja. Kan di Indus ada manual book. Gua gak butuh iPhone lu, gua butuh manual book-nya aja. Gua ambil. Pasti dia bilang, ambil aja. Kenapa? Bagi dia yang berharga iPhone, bukan manual book. Bagi kita yang berharga apa? Kalau yang berharga keluarga, kalau yang berharga itu uang, kalau yang berharga itu kenyamanan, kita merela menggantikannya dengan Tuhan. Dan Tuhan kita anggap tidak berharga. Begitu kita menganggap Tuhan berharga, kita bisa bilang, Tuhan ambil semuanya, asal jangan ambil engkau dari aku. Itu yang terjadi sama pemazmur. Daud bilang ini, silakan Tuhan ambil apapun, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Robert Leiden, waktu dia bilang, Tuhan ambil semuanya dari aku, ambil semua jemaat ini dari aku, jemaatnya udah gede. Diambil bener lu dengan cara, gimana caranya? Tersingkap perselingkuhannya, homoseks ya. Tersingkap, semua jemaatnya kabur, tinggalin dia. Di situ dia bilang, baru dia ngalamin proses, itu berhala dia. Berhala kita apa? Lihat ya, kalau saudara merasa, oh gua kawin sama dia karena gua tahu asetnya banyak. Begitu gua udah kawin, ternyata aset orang. Gua kawin sama dia, kelihatannya baik. Ternyata begitu kawin, aduh, mulutnya setajam silet. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan orang di kiri kanan kita itu yang terbaik pasti. Permasalahannya di mana? Kenyamananmu itu berhalamu dan itu dikorek dengan orang-orang di kiri kanan. Dan itu berhala yang harus dibuang. Kayak gini nih Pak Yogo sama Bu Fitri, ini sepadan. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Walaupun belum serupa ya. Saya bayangin kalau serupa Pak Yogo rambutnya panjang. Saya bayangin begitu pasti saya ngelihat Pak Yogo langsung nangis saya. Bisa ngelihat gak ya? Tuhan nempatin Pak Yogo. Pak Yogo ditempatin di samping Ibu Fitri. Tujuannya apa? Saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Berhala-berhalanya dikeluarin. Wis, nanti Tuhan beri anak, berhalanya lagi dikeluarin. Apa? Nih anak nyusahin, nih anak makan duit terus, nih anak ngabisin duit terus. Berhalamu duit. Nih anak gak nolong gua, nih anak udah gua besarin, nih anak begini, nyusahin aja. Berhalamu convert. Kadang kita harus digituin untuk menyelidiki hati kita. Kalau kita gak ngalamin gitu, kita gak pernah belajar tentang hati kita sendiri. Saya mau udahin nih sebenarnya. Sebenarnya masih banyak, tapi saya mau udahin aja deh. Biar nanti, enggak, saya nggak mau bikin 2 seri, enggak. Karena ini contoh semua. Sisanya contoh semua. Jangan. Minggu depan ada bagiannya. Jangan lari dari panggilan. Oke, jadi gini, ketika berhala, ketika Tuhan saudara singkirkan, kita gantikan dengan kenyamanan kita, keluarga kita, uang kita, aset kita, anak-anak kita gantikan dengan itu. Ujung-ujungnya kita jatuh dosa, terus dosa, dan itu gak akan berhenti sampai berhala itu keluar dulu.
Kenapa hidupmu masih begini? Kenapa belum ada perubahan? Masih banyak berhala di dalam hati kita. Dan itu harus dibuang semuanya. Kenapa doa kita belum dijawab? Karena kita koreksi, masih ada berhala di dalam hati kita. Dan itu harus disingkirkan semuanya. Tuhan gak mau digantikan dengan yang lain. Dan Tuhan bilang, sorry ya, gue gak bisa digantikan dengan apapun. Jangan gantikan gue dengan uang. Jangan gantikan gue dengan kenyamananmu. Jangan gantikan gue dengan apapun. Nama baikmu, harga dirimu. Jangan gantikan gue dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu begitu dia menguasai saudara, menguasai saya, dia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan mau kita benar-benar berubah. Masalah rumah tangga, contoh deh, saya tambahin satu contoh. Masalah rumah tangga, si A sama si B ini rumah tangganya bermasalah. Masalahnya di mana? Kalau datang ke psikolog pasti bilang komunikasi. Betul gak? Betul. Sekarang kurang komunikasi apa? Ada handphone, ada video call, ada macam-macam. Kurang komunikasi apa? Bisa nggak saya ngubungin istri saya? Gampang nggak? Gampang. Permasalahannya di mana? Berhala. Saya nggak mau ngubungin dia. Kenapa? Karena dia terlalu jahat sama saya. Misalnya, tolak dalam nama Yesus. Saya nggak mau hubungin dia. Karena dia terlalu jahat sama saya. Saya nggak mau hubungin dia. Kenapa? Karena ada berhala di dalam hati kita. Namanya harga diri. Ada berhala di dalam hati kita, namanya kenyamanan. Ketika saya mulai gak nyaman dengan keadaan, ketika saya mulai gak nyaman dengan orang di kiri kanan saya, dan itu tandanya berhala itu masih ada di dalam saya. Amin. Saya bilang sama saudara sekali lagi, hati saudara itu battle of worship. Tempat peperangan penyembahan itu di sini. Gimana caranya tarik menarik antara Tuhan, surga dengan neraka. Di sini pusatnya. Kalau ini saudara-saudara bisa serahin ke Tuhan, percaya deh, hidupmu pasti baik-baik saja. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyinari wajahnya. Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Dan Tuhan pasti menjaga engkau. Keluar masukmu, kemanapun kau berada, kau dikawal Tuhan. Ya, pelayananmu jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kau berada, engkau pasti menjadi berkat. Saya bilang sama saudara, beresin semua yang kotor-kotor di dalam kita. Berhala pasti jadi batu sandungan. Banyak orang juga yang menghargai approval. Saya pengen diterima sama orang. Saya datang ke tempat, akhirnya jadi seperti dunia. Kenapa? Karena saya pengen accepted, rasa diterima. Dan rasa diterima itu menjadi suatu berhala akhirnya. Sampai sini ngerti? Ngerti? Oke, puji Tuhan. Saya selesain aja deh. Amin. Tuhan berkati.